Perkenalkan, saya Adi Darmawan dari CEO dan founder Chef. Nah, saya perkenalkan dulu, Chef ini merupakan platform digital berbasis aplikasi mobil yang menyediakan layanan dan konsultasi K3. Nah, di sini teman-teman kalau belum mengetahui K3 itu apa, K3 itu sebuah profesi atau bidang ya, bidang terkait kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Jadi ini bidang chef ada di semua bidang ada. Jadi ini fokusnya chef itu merupakan platform yang menghubungkan konsultan ataupun trainer kepada perusahaan dan individu sesuai pakar spesialisnya. Nah, di sini Chef mempunyai visi menjadi perusahaan penyedia layanan konsultan terbesar di Indonesia. Nah, untuk daftar pemaparannya ada 5 ya. Pertama, definisi visi produk. Pertanyaan apa yang harus muncul dalam penetapan visi produk? Nilai penting atau manfaat dalam visi produk? Hal yang harus diingat dalam visi produk? Contoh studi kasus visi produk. Mohon disimak untuk memasuki pemaparan yang pertama. Definisi visi produk ya. Visi dan misi berbeda ya teman-teman, rekan-rekan. Visi produk merupakan gambaran tentang masa depan atau futur dari produk kita, produk yang kita hasilkan, yang nilainya akan realistik dan ingin diwujudkan dalam waktu kurun tertentu. Nah, setiap produk yang kita hasilkan atau yang kita ciptakan ini berbeda-beda sesuai apa yang dikehendaki atau yang dikehendaki dari founder dan co-founder dan timnya. Visi produk startup ataupun organisasi itu sifatnya berbeda ya. Sifatnya itu mutlak dan tidak bisa dirubah. Jadi beda. Jadi produk dan visi organisasi itu sifatnya mutlak dan bisa berubah. Nah, dari visi ini teman-teman berbeda dengan misi ya. Visi itu merupakan gambaran atau tujuan perusahaan produk yang kita hasilkan ini secara garis besar. Kemudian kalau misi itu mendeskripsikan rencana apa yang dilakukan. Jadi pemaparan detail dari visi produknya. Begitu. Nah, pertanyaan yang sering muncul atau yang harus muncul dalam menetapkan visi produk. Jadi sebelum menetapkan visi produk, rekan-rekan dan timnya itu harus mempunyai reng-rengan atau gambaran apa sih yang ingin kita jual itu loh. Yang kita jual itu apa? Kenapa produk kita ini harus ada? Nah, sebelum buat visi kita harus tahu jangka menengah dan panjang ini apa gitu. Jadi visi ini untuk menggambarkan sebuah tujuan jangka panjang gitu. Dan yang kedua ini sasarannya apa? Sasarannya siapa gitu. Jadi sebelum membuat visi kita harus mengetahui sasaran customer kita ini siapa saja gitu. Agar relevan dengan dan arah startup kita gitu. Terus yang ketiga, nah di masa depan ini produk ini ada kompetitornya enggak gitu loh. Nah, kita harus menentukan ngereng apa saja
kesempatan dan peluangnya gitu. Sehingga dimunculkan di visi gitu. Nah, yang selanjutnya nilai penting atau manfaat dalam visi produk. Visi ini dibuat atau ditentukan oleh internal startup ya. Nah, tujuannya ini banyak, ada 3 saya ini. Membentuk sense of belong, jadi adanya ketertarikan atau kepemilikan dari internal, jadi ketertarikan visi gitu, satu visi. Kemudian untuk menjual produknya juga si customer ini tertarik atau memiliki produk yang kita jual. Jadi mulai ada ya sebuah mindset bahwa produk A ini mempunyai manfaat yang besar, jadi sesuai visinya internalnya kita itu, dan sebagai identitas produk. Jadi produk yang sebelum kita jual ke pasar itu harus sejalan dengan visi dan misi gitu kan ya. Terus yang kedua, memastikan sasaran itu sudah sesuai dengan tujuan dan arah internal startup kita gitu. Nah, jadi visi ini harus dipastikan terus atau dikontrol sesuai enggak sasaran yang kita sasar gitu, sesuai dengan tujuan dan arahnya. Yang ketiga, visi ini mampu sebuah brand ya, brand dan co-branding itu mempertahankan kekuatan bisnis kita. Jadi visi ini merupakan sebuah branding untuk kekuatan bisnis dan memanfaatkan kesempatan yang baru. Jadi kesempatan baru atau opportunity dan peluang ini nanti bisa ditaruh di misi. Nah, terus yang berikutnya, hal yang harus diingat tentang visi. Nah, sebelum membuat visi dan misi, alangkah baiknya secara internal ini membuat mengingat kalau bahwa visi ini bukanlah fakta gitu. Yang pertama bukan fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan produk kita ini seperti apa. Nah, agar kedepannya ini pasar tetap memakai produk kita gitu. Idealnya buat jangka panjang. Visi produk dapat berkembang ataupun bahkan berubah dari gagasan awal. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus memastikan dan mencari kesempatan bahwa visi ini dapat berkembang gitu. Terus dari internal ini terus melakukan research gitu agar sesuai dengan tujuan dan sasarannya atau ada perubahan produk atau fitur. Sini saya mengambil 3 contoh visi dari perusahaan atau startup yang sudah besar ya, sudah terkenal. Nah, dari 3 startup ini masing-masing awalnya mempunyai visinya apa ya? Kayak kemudian seiring waktu 3 startup ini mengalami perubahan visi karena adanya kesempatan ataupun peluang-peluang ataupun pengembangan, nah, sehingga visinya dapat berubah. Kita ambil contoh Facebook. Facebook ini awal mulanya
mempunyai visi saat pendirian ini hanya menghubungkan mahasiswa dan mahasiswi di kampus Harvard. Nah, pada tahun akhir 2004, seluruh Harvard sudah menggunakan Facebook. Nah, dari si founder ini ingin research atau menggali informasi, mencari peluang lagi ke kampus-kampus lain, gitu Pak. Si Mas Kemudian, Ade, ya, ada suara yang membuat suaranya Mas Ade jadi nggak jelas Mas. Oh ya. Ini kipas, maaf ya, kipasnya lagi goyang. Oke. Baik ya, kita ngambil contoh Facebook ya. Facebook ini mempunyai visi saat pendirian awal ini menghubungkan mahasiswa dan mahasiswi di kampus Harvard. Nah, si founder ini tahun 2004 seluruh Harvard ini sudah menggunakan Facebook, sehingga mulailah research dan mencari peluang-peluang pengembangan, ingin menambah ke kampus lain gitu. Akhirnya visinya menjadi berubah, mungkin menjadi menghubungkan mahasiswa seluruh dunia, mungkin seperti itu. Nah, sejarahnya lagi pada akhir Oktober 2005, ternyata Facebook mengalami perubahan lagi gitu. Jadi visi ini bisa berubah sesuai dengan kehendak atau research dari timnya gitu, internal. Nah, akhir Oktober 2005, Facebook dibuka umum bisa daftar, anak kecil juga bisa daftar, SD bisa daftar ya. Saat itu masih usum-usumnya Facebook ya, tahun 2005. Kemudian sampai saat ini Facebook terus mengalami perubahan dalam produk dan konsep bisnisnya, sehingga dari internal kemungkinan ada perubahan visi lagi gitu ya. Yang awalnya menghubungkan orang, saat ini atau sekarang ini menjadi transaksi jual beli. Bisa bermain game, meeting secara online, dan sekarang menjadi metaverse. Ini metaverse akan masih tahap research ya, jadi masih tahap penelitian dan pengembangan lagi. Pertama kali Facebook menjadi metaverse. Contoh berikutnya adalah Instagram. Kita tahu ataupun rekan-rekan juga menggunakan Facebook, menggunakan Instagram. Instagram ini awal mulanya kan hanya mengupload foto dan dikhususkan untuk pengguna handphone. Namun kini ini menjadi platform jual beli dan bisa video live ataupun dengan segala fitur yang terbaru. Dan yang terbaru lagi, ini sahamnya diambil oleh Facebook, sudah terintegrasi dengan Facebook gitu. Jadi bisnis ini bisa ya dinamis ya, jadi bisa berkembang menyesuaikan pasar, dan visi pun bisa menyesuaikan pasar sesuai kehendak atau rancangan roadmap dari pendiri atau dari timnya. Yang contoh berikutnya itu Gojek. Nah, kita tahu bahwa Mas Nadiem Makarim ini kan awal mulanya mendirikan Gojek ini untuk mencari ojek secara online. Pangsa pasarnya adalah customernya orang-orang yang membutuhkan jasa ojek. Nah, seiring waktu atau pengembangan, sekarang Gojek masuk ke layanan logistik. Berbagai macam fitur tersedia. Ada yang antar makanan,
antar barang, gosen, terus apa-apa, Gumol ya, dan lain-lain. Dan e-walletnya ini sekarang sudah mengalami pengembangan lagi, gitu. Dari 3 case tersebut, visi ini dapat kita pelajari atau dapat kita ambil hikmahnya. Visi produk ini bukanlah sesuatu yang bersifat tetap, tapi dapat berubah sesuai penelitian, perkembangan, ataupun dari roadmap perjalanan startup kita, gitu. Berbeda dengan visi organisasi yang sifatnya mutlak dan tidak dapat berubah. Jadi visi bisnis startup ini bisa berubah sesuai penelitian, research, development produk kita, gitu. Bisa saja nanti tahun pengembangan pertama hanya meraja, misalnya bunyinya ingin menjadi pelopor transportasi di wilayah A. Namun dari perjalanan 1-3 tahun mengalami penambahan jumlah customer, si internal atau timnya ini akan melakukan research dan development lagi, ingin menambah cakupan wilayah. Jadi nanti visinya bisa berubah. Gitu. Dan yang kedua yang kita dapat ambil hikmahnya atau pelajari, para founder bisa dengan baik menentukan visi produk mereka di awal dan akhirnya itu menjadi fondasi awal bisnis mereka.